Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengetahuan umum Al-Quran 1, yaitu Nuzulul Quran dan Makkiyah dan Madaniyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya kesehatan darimu, siksamu secara tiba-tiba, dan dari seluruh murkamu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Pada kesempatan kali ini anak-anak, kita akan sama-sama memahami tentang bagaimana turunnya Al-Quran dan membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah. Kalau kemudian mungkin di kelas yang sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar, mari kita sama-sama mengulas kembali materi yang sudah pernah dipelajari mungkin di kelas sebelumnya, supaya kita sama-sama paham dan kemudian kita sama-sama giat untuk bisa belajar membaca, memahami, menghafalkan, dan kemudian meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan pertama kali ke bumi pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, kabarkanlah dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Insyaallah kita semua tahu bahwasanya Al-Quran itu juga diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Allah juga mengabarkan dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia. Itu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Turunnya Al-Quran itu dapat kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, turun secara lengkap ke langit dunia, dan ini terjadi pada bulan Ramadan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang kedua, turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun hingga saat beliau meninggal. Al-Quran telah secara turun ke dunia. Jadi turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW adalah 5 ayat awal dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ya. Dengan wahyu pertama tersebut, beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nah, maka kita pahami semuanya, Al-Quran itu ketika nanti kita ditanya ya anak-anak, Al-Quran itu bagaimana turunnya, itu bukan langsung dalam bentuk mushaf Al-Quran gitu ya. Jadi diturunkan tadi kita sudah membahas sebentar, diturunkan secara berangsur-angsur kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak sebentar. Jadi selama 23 tahun hingga saat beliau meninggal. Nah, berangsur-angsur. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada para sahabatnya ketika beliau itu mendapat wahyu atau turunnya Al-Quran. Jadi anak-anak semuanya, ketika kita memotivasi diri kita, memberi semangat diri kita untuk kemudian memahami Al-Quran, membaca, itu juga tidak bisa instan. Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad saja itu butuh 23 tahun diturunkannya ya. Kemudian kalau kita rajin membaca bagaimana kemudian kisah Nabi Muhammad SAW, belajar tentang Al-Quran, pasti kita tahu bagaimana kemudian menerima wahyu, menerima Al-Quran, mengajarkannya kepada para sahabat, dan kemudian memahami serta meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, semoga kita bisa mencontoh beliau. Kemudian turun surat Al-Muddatsir. Jadi setelah ayat atau surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun surat Al-Muddatsir sebagai perintah untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan, dan sejak itu beliau menjadi seorang rasul. Jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114 surat ya. Ayo, siapa yang tidak tahu jumlah
surat dalam Al-Quran. Nanti dibuka lagi Al-Qurannya ya. Mengandung 6.236 ayat dan 323.671 huruf. Nah, ini menurut salah satu pendapat ulama. Anak-anak nggak usah menghitung ya, nanti kelamaan. Kemudian tadi kita sudah paham bagaimana turunnya Al-Quran, turun kepada siapa, kapan turunnya. Kita semua sudah membahas tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Makkiyah dan Madaniyah. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madaniyah Al-Munawwarah. Selama itu pula Al-Quran turun berangsur-angsur dari Baitul Izzah di langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dakwah beliau secara garis besar terbagi menjadi 2 periode, demikian pula Al-Quran dikategorikan menjadi 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Pendapat yang paling populer tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah adalah 1. Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Itu disebut surat Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun kepada Nabi setelah hijrah ke Madinah. Meski turun di Makkah seperti ayat ketiga dalam surat Al-Maidah yang akan kita pelajari di akhir semester ini nantinya, Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun di kota Mekah meski setelah hijrah, dan Madaniyah adalah yang turun di kota Madinah. Kemudian apa hikmahnya ketika kita bisa membedakan surat Makkiyah dan Madaniyah ini? Yang pertama adalah mengetahui bahwa Al-Quran itu turun secara bertahap sesuai dengan keadaan dan dakwah Nabi Muhammad. Nah, ternyata ini semua berkaitan tentang dakwah Nabi Muhammad, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad, tentang bagaimana Nabi Muhammad belajar. Jadi, sembari belajar tentang materi ini, kita harus mengetahui tentang syirah atau cerita hidup Nabi Muhammad dari beliau lahir sampai beliau wafat. Nanti ini juga menjadi selingan di rumah ya. Anak-anak harus tahu, wajib tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana kisah hidupnya, dan yang terpenting adalah bagaimana Al-Quran turun lewat Nabi Muhammad dan bagaimana beliau mengajarkannya. Kemudian mengetahui mana ayat yang turun terlebih dahulu dan ayat yang turun belakangan. 3. Mengetahui model dakwah Islam bagi orang yang belum masuk Islam dan model dakwah kepada orang munafik dan juga kepada orang muslim. Rata-rata ayat Makkiyah membahas tentang akidah dan akhirat, sedangkan ayat-ayat Makkiyah membahas rincian hukum-hukum Islam. Umumnya ayat-ayat Makkiyah pendek dan tegas, dan ini sesuai untuk orang yang belum masuk Islam atau baru masuk Islam. Sedang ayat-ayat Madaniyah rata-rata panjang, dan ini sesuai dengan keadaan orang-orang yang beriman. Insyaallah itu ya, kita bisa membedakan apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah. Kemudian hikmahnya dan kenapa disebutnya surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Tadi kita tahu ya, itu sesuai dengan keadaan Nabi Muhammad. Kalau masih bingung, nanti boleh sambil diputar-putar terus rekaman suara ini sambil dipahami kembali. Mohon maaf jika terlalu cepat atau mungkin ada yang belum ada kesalahan, tidak paham dan lain sebagainya. Boleh nanti ditanyakan langsung kepada ibu ya. Insyaallah cukup dari ibu. Kemudian supaya kita lebih paham ya terkait dengan surat Makkiyah dan Madaniyah ini, anak-anak silahkan buka mushaf Al-Quran dan tulislah 10 nama surat Makkiyah dan 10 nama surat Madaniyah.
Jadi nanti kalau anak-anak buka mushaf Quran, di situ juga ada nak, bisa dilihat juga di Al-Quran tersebut surat Makkiyah mana, surat Madaniyah yang mana. Nah nanti kalau masih bingung, Bu Yayu akan kirim video selanjutnya ya, atau Bu Yayu akan kirim video bukan voice lagi untuk setelah nanti anak-anak mengerjakan surat Makkiyah dan Madaniyah. Insyaallah cukup. Ibu tunggu tugasnya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.